Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadza shabahul mubarak sanata'amal al-iman insyaallah ta'ala darsal balagha wa sanata'allam fi hadzal yawm al-mubarak salasa mawadih mubasyaratan insyaallah ta'ala bab al-majaz al-aqli wal majaz mursal fi safah mi'ah wa sittah wa salasun wa aidan al-isti'arah fi safa mi'ah wa salasa wa arba'un wal akhir al-kinayah fi safa mi'ah wa sab'ah wa khamsun. Ayuhat talibat rahimakumullah, akhadna fil usbu'il amsi aw fil usbu' qabla al-ijazah yakni at-tashbih. Nu'ti misalan Zaidun kal asadi, Zaidun kal asadi. Ada yusamma tasbih li'anna fihi arkan tasbih al-arba. Ini namanya adalah tasbih karena dia memenuhi rukun tasbih yang 4. Musyabbah bi, ada tasbih, ada tasbih dan wajh syabah. Mana musyabbah yang menyerupai adalah Zaidun, ada yusamma musyabbah. Kemudian mana yang disebut musyabbah bih, yang diserupakan kepadanya, ataupun Zaid diserupakan dengan apa? Diserupakan dengan al-asad, bahada yusamma musyabbah bih. Wa aina ada tasbih al-kaf, ada tasbih alat untuk menyerupakan, bisa kaf ataupun bisa misu. Kemudian aina wajh syabah kal asali bisa jadi, bisa jadi. Ini namanya adalah wajh syabah. Letak keserupaan antara musyabbah dan musyabbah bih disebut dengan wajh syabah. Maka ini disebut dengan rukun arkan tasbih. Yang dua disebut dengan tarafa at-tasbih. Kenapa disebut dengan tarafa at-tasbih? Ujung daripada tasbih, karena musyabbah dan musyabbah bih tidak boleh dibuang. Adapun musyabbah dan adapun ada tasbih dan wajh syabah, maka dia boleh dibuang. Makanya dia tidak disebut tarafa at-tasbih. Kalau seandainya salah satu dari musyabbah atau contoh misalnya musyabbah yang tidak pakai ada tasbih dan wajh syabah, maka kita bilang misalnya anta syamsun wal muluku kawakib. Anta syamsun, apakah ini disebut dengan tasbih? Betul. Kenapa? Ada musyabbah, ada musyabbah nih. Wal muluku kawakib. Ini disebut tasbih juga enggak? Iya, karena ada musyabbah, ada musyabbah bih. Ini disebut dengan karena dia tarafa tasbih. Tapi kalau salah satunya dibuang, maka apakah tetap disebut tasbih? Disebut dengan tasbih, tapi bukan tasbih, tapi nanti disebut dengan isti'arah. Ataupun dia tasbih tapi bukan tasbih. Tapi makanya dia bukan dinamakan lagi dengan tasbih. Nanti pelajarannya adalah masuk di dalam apa? Isti'arah. Masuk di dalam apa? Isti'arah. Maka langsung kita ambil bab isti'arah. Karena bab isti'arah ini adalah pengembangan daripada bab tasbih. Sekarang kita lihat di dalam contoh. Litukhrijan nasa minadz dzulumati ilan nur. Mana yang di sini yang disebut dengan musyabbah, disebut dengan isti'arah. Perhatikan di sini. Litukhrijan nasa minadz dzulumati ilan nur. Apa makna dari kata ad-dzulumat? Al-jahlu, kebodohan ataupun jahiliyah. Ini al-jahlu. Kemudian apa yang disebut dengan an-nur? Al-Islam. Maka di sini Anda bisa antuna bisa lihat semuanya. Ad-dzulumat ini namanya musyabbah. Mana musyabbah bihnya? Ad-dzulumat namanya musyabbah bih.
Mana musyabahnya? Al-jahlu. Al-jahlu diserupakan dengan adulumat, kegelapan. Maka ini namanya tasbihun hudifa ahadu tarafaih. Tasbih yang dibuang salah satu ujungnya ataupun tarafnya, maka disebut dengan isti'arah. Disebut dengan apa? Isti'arah. Disebut dengan isti'arah manakala salah satu dari musyabah ataupun musyabah bihnya dibuang. Ini namanya adalah, kalau seandainya yang dibuang adalah musyabahnya, maka disebut dengan isti'arah tasrihiyah. Disebut dengan apa? Tasrihiyah. Disebut dengan isti'arah tasrihiyah kalau musyabah bihnya ada. Kalau apa? Musyabah bihnya ada. Yang diserupakan kepadanya ada ad-dhulumat dan an-nur. Di sini Allah serupakan al-jahlu bil-dhulumat wal islam bin nur. Contoh yang kedua, lama'at azharus sama. Apa lama'at itu? Berkilau. Azharus sama. Yang berkilau itu apa? Yang berkilau itu apa di langit? Bintang. Bintang berkilau. Tapi di sini tidak pakai apa? Tidak disebutkan musyabahnya. Langsung disebutkan apa? Musyabah bihnya. Diserupakan dengan azhar, apa? Bunga-bunga. Maka ini ada musyabah bihnya, tapi tidak ada musyabahnya. Maka ini disebut dengan isti'arah tasrihiyah. Langsung kita lanjut pada yang ketiga. Wasta'ala ra'su syaiba. Tentu ayatnya panjang, saya ambilkan potongannya. Wasta'ala ra'su syaiba. Di sini amamana syaib. Di sini adalah di sini. Apa namanya? Letaknya adalah di sini. Asyaib itu uban. Di sini syaibun uban diserupakan dengan apa? Dengan api. Dari mana kita tahu diserupakan dengan api? Rumiza ilaihi bisyai'in min lawazimihi. Disebutkan ciri khasnya. Ciri khas dari api itu apa? Menyala. Apakah uban bisa menyala? Ista'ala itu api yang menyala. Enggak, tapi disebutkan dengan ciri khasnya, yaitu kalimat fi'il apa? Ista'ala. Ataupun disebut dengan fi'il yang dia makniyah itu dia selalu dengan disebutkan dengan apa? Fi'il atau masyabah al-fi'lah, atau yang serupa dengan fi'il. Wasta'ala ra'su syai'an. Tapi enggak ada di situ kalimat annar, tapi rumiza ilaihi bisyai'in min lawazimihi, dia dikasih clue-nya. Clue daripada ciri khas daripada api, yaitu isti'ar. Wasta'ala ra'su syai'an. Yang kedua, gharrada syairu bi qasidatin jamilatin. Di sini siapa yang diserupakan? Mana musyabahnya? Asyair. Mana musyabah bihnya? Enggak ada. Tapi di sini diserupakan dengan apa? Asyair. Bitoir. Gharrada. Yang berkicau itu siapa? Burung. Nah, di sini rumiza ilaihi bi syai'in min lawazimihi, maka disebut dengan isti'arah makniyah. Jadi tasbihun hudifal musyabbah bih. Tasbih isti'arah makniyah itu adalah tasbih yang dibuang musyabbah bihnya. Tasbih yang dibuang apa? Musyabbah bihnya. Wa rumiza ilaihi bi syai'in min lawazimihi, dan diberikan ciri khasnya, clue daripada ciri khas daripada fi'il tersebut, yaitu daripada musyabah bihnya. Di sini diserupakan dengan toil, maka disebutkan gharrada. Nah, begitu. Ini namanya adalah isti'arah tasrihiyah dan isti'arah apa? Makniyah. Yang satu isti'arah tasrihiyah dan yang satu adalah isti'arah makniyah.